Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai YouTuber. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menulis biografi. Nah, ini sebagaimana pengalaman saya ya, saya lebih banyak menulis buku tentang biografi. Di video ini saya akan memberikan tips tentang menulis biografi. Nah, di video ini saya juga akan memberikan bagaimana potensi penghasilan sebagai penulis biografi. Jadi tolong disimak ya. Baik, uh, menulis biografi ini sebenarnya ada tips-tipsnya. Di antaranya adalah yang pertama, tahu pembagian buku biografi. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, orang itu banyak menyebut kata buku biografi. Nah, buku biografi seperti itu. Atau ada sebagian yang menyebut autobiografi atau memoir atau novel biografi. Loh, ini kok membingungkan. Nah, sebenarnya bagaimana yang benar? Sebenarnya yang benar seperti ini. Buku eh, biografi itu sebenarnya adalah buku kisah hidup. Jadi buku kisah hidup itu adalah buku yang menceritakan tentang kisah hidup seseorang. Nah, sedangkan pembagiannya buku kisah hidup itu ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama adalah buku biografi, adalah buku yang menceritakan kisah hidup seseorang mulai lahir sampai dia meninggal. Yang kedua adalah buku autobiografi, adalah buku yang menceritakan kisah hidup seseorang mulai orang itu lahir sampai saat ini. Sedangkan yang ketiga adalah buku memoir ya. Yang ketiga adalah buku memoir. Itu adalah buku kisah hidup yang menceritakan seseorang pada periode waktu tertentu. Jadi misalkan hanya saat dia menjabat, misalkan menjadi gubernur atau menjadi presiden atau menjadi wali kota dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah novel biografi. Nah, novel biografi itu berbeda dengan 3 jenis yang lainnya tadi ya. Novel biografi ini fokusnya adalah pada gaya penulisannya, yaitu seperti novel. Contohnya adalah novel biografi adalah Ku Antar Kau ke Gerbang, yaitu novel biografi yang ditulis oleh Ramadan KH yang menceritakan bagaimana presiden pertama kita, Presiden Insinyur Soekarno ya, beliau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia mulai awal. Jadi ini tapi ditulis dari sudut pandang seorang ibu Inggit Garnasih. Nah, itu tadi adalah 4 pembagian ya buku biografi atau buku kisah hidup. Jadi kita kadang saya sendiri sering salah ucap. Jadi sebenarnya buku kisah hidup itu dibagi 4 tadi, tapi orang umumnya itu menyebut kata biografi. Jadi saat ada orang menyebut kata buku biografi, itu bisa jadi itu adalah memang buku biografi, atau itu buku autobiografi, atau buku memoir, biografi, atau novel biografi, seperti itu. Jadi umumnya memang orang menyebut itu satu kata, biografi. Jarang orang menyebut itu menyebut itu sebagai buku kisah hidup. Selanjutnya, tipsnya adalah kita harus tahu bahwa bahan utama penulisan biografi itu bukan dari buku. Jadi bukan seperti buku-buku yang lain ya. Kalau kita akan menulis buku, kita bersumber dari buku yang lain atau dari artikel atau dari jurnal dan lain sebagainya. Penulisan biografi ini bahan utamanya sebenarnya yang terbaik adalah dari wawancara. Jadi kita mewawancarai tokohnya, lalu nanti kita transkrip dan kita olah bahan penulisan seperti itu. Nah, baru bahan yang kedua itu bisa dari buku diary. Nah, jadi buku catatan tokoh, terus buku-buku bacaan. Nah, nanti baru bahan-bahan yang lainnya, misalkan dari CV, dari penghargaan, piagam-piagam, misalkan dari foto dan lain sebagainya. Sedangkan tips yang ketiga adalah kita harus tahu untuk menulis biografi itu pembagian buku biografi. Nah, pembagian buku biografi ini ada biografi mini, buku biografi yang menengah, dan buku biografi yang tebal atau besar ya. Jadi buku biografi mini ini tebalnya ini antara 50 sampai 100 halaman. Sedangkan buku yang biografi yang standar itu tebalnya antara kisaran 150 sampai 250 halaman. Sedangkan yang biografi yang tebal itu tebalnya di atas 250 halaman ya.
Itu misalnya pernah saya baca buku tentang Einstein, itu tebal sekali, itu tebalnya sekitar 400 halaman. Atau buku-buku yang lainnya ya, tokoh internasional. Nah, itu biasanya tebalnya memang di atas 300, itu kisaran 400 sampai 500 halaman. Nah, sebagai mana pembahasan saya tadi yang saya sebutkan di depan, bagaimana potensi penghasilan penulis biografi. Nah, ini seru sekali ini. Jadi memang kalau membahas tentang penghasilan, itu sangat relatif ya. Itu menyesuaikan dengan pengalaman atau jam terbang kita. Nah, jadi saya juga dulu awalnya menulis biografi saat saya masih belajar ya. Itu fee-nya ya memang sangat kecil ya. Itu di kisaran 5 sampai 10 juta untuk penulisan biografi. Nah, setelah itu kita bisa menyesuaikan, kita bisa menawarkan harga misalkan 15 sampai 25 juta. Nah, untuk selanjutnya itu juga bisa bervariasi, nah, mulai dari 35 juta ke atas. Itu juga tentunya menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan tingkat kesulitan biasanya. Jadi kalau misalkan bidang tokoh itu, tingkat kesulitan ini diukur dari bidang tokoh itu misalkan sesuatu yang sangat atau belum kita pahami. Nah, misalkan kita sebagai penulis ya, misalkan saya itu basicnya adalah pendidikan atau misalkan bidang yang lain. Sedangkan bidang tokoh itu misalkan tentang ahli tanah atau tentang penerbangan atau tentang kesehatan. Nah, itu kan sangat jauh. Itu memang susah, dianggap susah ya. Maka kita bisa menawarkan harga yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Pembahasan tentang biografi ini akan lebih banyak ya, insya Allah porsinya. Karena apa? Karena penulisan biografi ini saya lihat masih sangat besar ya peluangnya, karena di Indonesia sendiri hanya ada beberapa penulis biografi, sedangkan permintaannya itu sangat besar. Boleh saya katakan bahwa menulis biografi ini kita bisa berkembang ke jenis penulisan selanjutnya. Jadi misalkan saya awalnya itu menjadi penulis biografi, nanti saya juga bisa support untuk penulisan konten-konten perusahaan. Karena misalkan di perusahaan itu membutuhkan penulisan untuk profil pimpinannya atau bagian manajemen dan bagian yang lainnya ya, seperti itu. Mungkin sekian dari saya untuk pembahasan cara menulis buku biografi. Sebagaimana yang telah kita bahas tadi, kita ulang lagi bahwa tips menulis biografi itu setidaknya itu saya sebutkan ada 3 ya. Yang pertama adalah tahu pembagian buku biografi. Nah, jadi tahu pembagian buku biografi yaitu buku biografi sendiri, lalu buku autobiografi, lalu buku memoir biografi, yang keempat buku novel biografi. Yang kedua kita tahu bahan utama penulisan biografi, yaitu diurutkan pertama adalah dari wawancara, yang kedua adalah dari buku diari, dari buku bacaan, lalu nanti kita bisa melihat alurnya itu dari CV, dari piagam penghargaan, dari foto-foto dan lain sebagainya. Sedangkan yang ketiga adalah tahu target penulisannya. Jadi kita bisa merancang ini penulisan biografinya ini apakah termasuk biografi mini, biografi standar atau biografi yang tebal, seperti itu. Sedangkan penghasilannya sebagai yang kita bahas tadi adalah kisaran 5, 10, 15, 25, 35 dan seterusnya. Itu menyesuaikan dengan tingkat kesulitan dan juga jam terbang kita, kemampuan menulis biografi kita. Mungkin sekian dari saya pembahasan tentang cara menulis buku biografi. Nah, jadi bagi kalian yang ada pertanyaan tentang penulisan buku biografi atau hal teknis tentang dunia penulisan lainnya, bisa komen dengan pertanyaan ya. Nanti insya Allah kita buatkan konten videonya yang akan saya posting di channel ini. Nah, jangan lupa juga untuk like, komen, dan share. Dan bagi kalian yang ingin mendapatkan update konten dari saya, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.